kok Anda nggak berani resapel, nggak berani tegas gitu ya. Mungkin kalau kita jadi di sana juga nggak mudah itu menata itu. Harus menjaga keseimbangan itu ya. Itu ya dampaknya itu. Seperti korupsinya tidak tegas gitu ya. Menterinya migor berlarut ya begitu aja gitu. Saya kira itu dampaknya. Nah, kita bicara di situ, Bung. Nah, kemudian Indonesia ini gini ya, Bung ya. Menurut pendapat saya ya. Kita itu harus sudah menyadari ya. Yang terbaik Indonesia itu jalan tengah. Jalan tengah itu ya Pancasila itu sudah. Pancasila NKRI Bhinneka Tunggal Ika itu. Itulah jalan tengah. Alam kita sudah begitu. Bang Zul, ini kita nggak bicara PAN lagi ya, tapi saya ingin bicara tentang politik Indonesia ya. Penting itu, saya kira gitu. Karena bukan soal pesimis dan optimis ya, tetapi kita melihatkan realitas yang sesungguhnya ya. Banyak isu yang sebenarnya tidak diadres ya, tidak dipecahkan, tidak dicarikan solusinya oleh pemerintahan sekarang. Orang menganggap misalnya salah satu isu yang paling ini adalah pemberantasan korupsi misalnya, kan kita tahu misalnya kalau kita merefer aktivis anti korupsi, ini masa pemerintahan Presiden Jokowi ini justru pemberantasan korupsi jadi melemah dengan fenomena KPK misalnya. Komentar Bang Zul? Ya, memang begini ya Bung ya, itu benar ya, benar. Tapi saya ini kan karena sudah kerjasama dengan pemerintah ya, saya memahami posisi Pak Jokowi itu kan nggak punya partai ya, gitu. Bung bayangkan deh, yang bergabung itu partai-partai besar dengan PD Perjuangan Mbak Megawati, Nasdem dengan Pak Surya Paloh, gitu ya. Kemudian Pak Golkar dengan Pak Luhutnya gitu. Oh, Golkar dengan Pak Luhutnya bukan ya tentu Kemudian ya perkembangan politik yang begitu rupa. Belum geopolitik dunia sekarang, ada Tiongkok, ada Amerika gitu ya. Belum ada lagi pandemi gitu. Saya kira nggak mudah itu. Nggak mudah. Memang kayaknya kok Anda nggak berani resapel, nggak berani tegas gitu ya. Mungkin kalau kita jadi di sana juga nggak mudah itu menata itu. Harus menjaga keseimbangan itu ya. Itu ya dampaknya itu. Seperti korupsinya tidak tegas gitu ya. Menterinya migor berlarut ya begitu aja gitu. Saya kira itu dampaknya. Itu jadi Bang Zul mengakui bahwa itu adalah realitas yang memang orang tidak buat-buat, memang itulah yang ada, dan kritik orang itu benar, tetapi memang nggak gampang intinya untuk tidak mudah menata itu, tidak mudah. Itu satu soal korupsi. Nah, yang kedua nih soal yang terkait dengan misalnya ekonomi itu sendiri. Orang yang paling khawatir dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah utang luar negeri, bukan hanya utang luar negeri, tapi utang kita yang sudah sampai 7.000 triliun sekarang. Itu baru utang, itu baru utang negara. Belum utang BUMN. Nah, itulah yang saya kritik pada waktu saya mengakhiri jabatan Ketua MPR dulu. Yang saya bertengkar dengan Sri Mulyani itu. Itu panjang gitu. Memang itu kita akui. Tapi pilihan pemerintah apa? Kalau nggak ngutang, pilihannya apa? Nah, pilihannya gimana? Ya pilihannya adalah jangan salah, minyak goreng aja itu bisa membuat surveinya Pak Jokowi dari 70 jadi 60 loh.
Itu beratnya soal inflasi. Survei kepuasan. Iya. Itu kan walaupun ada versi yang mengatakan sebenarnya enggak 70 angkanya. Ada yang bilang ya, begitu. Anggaplah benar 70 ya kan? Iya. Berarti kalau sudah jadi 60 itu kan. Bayangkan kalau tinggal 50. Bayangkan kayak apa tuh Pak Presiden? Coba. Iya. Saya dulu usul pemilu itu Mei gitu. Ya nggak tahu cerita bagaimana diputuskan Februari 14. Ya, tambah cepat pemilu, tambah lama sudah ada capres baru. Ada ketidakpastiannya. Oh, itu tambah lagi. Makanya ada capres, ada presiden siang, ada presiden malam nanti. Nah, kan jadi repot itu. Jadi kan lampunya pindah sudah. Iya. Gitu. Makanya saya usulkan Mei gitu. Nggak tahu ceritanya gimana jadi Februari 14. Kan tambah cepat. Berarti tambah lama kan ada presiden Februari sudah ada terpilih. De facto sudah terpilih, tapi yang masih ada gitu. Karena kan biasanya pemilihan presiden hari itu juga diketahui hasilnya kan. Hasilnya satu hari udah ketahuan kita ya. Secara umum Bang Zul ya. Kalau misalnya Bang Zul kan ini bagian dari kekuasaan dan katakanlah berkuasa misalnya. Ini kalau sekarang kan bagian dari kekuasaan tapi tidak berkuasa. Kalau berkuasa ya terhadap problem-problem ini apa yang Bang Zul mau skenariokan lakukan? Ini kan kami lagi rumusin ya. Saya sih sudah punya rumusan. Problem utama kita sekarang ini kan kalau di tanah air ini kan soal kesenjangan. Ya. Disparitas ya. Kesenjangan. Ya. Kedua kalau kita lihat geopolitik ya. Ini nggak mudah posisi kita. Kita ingat dulu zaman politik gagasan kaya zaman Bung Karno, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Demokratis, tidak menghasilkan gagasannya banyak, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan peristiwa 65 itu dampak perang dingin kan sebenarnya. Zaman Pak Harto mengambil manfaat, kita ikut kapitalis Amerika, maju, tapi kita kehilangan demokrasi. Gitu. Nah ini sekarang dunia berubah nih, berubah total menurut saya. Gitu. Lihat di Amerika itu, saya baru pulang dari Amerika Bung. Baru pulang. Dari New York. Dari New York ya. Di sana itu dialog antar agama tuh Amerika sudah nggak memusuhi Islam lagi. Udah bolak-balik orang sana tuh, harus kita lawan apa tuh Islamofobia, harus dilawan Islamofobia, nggak boleh udah begitu. Jadi Amerika tidak memusuhi Islam lagi. Dan Indonesia baru mulai. Nah ini kan kita harus selesaikan ini kok di sini masih kayak begitu. Gitu. Ya tentu nggak kita salahkan 1, 2 ya. Karena ada aksi ada reaksi Bung, bukan salah. Ada aksi ada reaksi gitu ya. Nah ini harus kita akhiri menurut saya. Karena dunia berubah mesti ada pengaruh sama kita. Ini tidak mudah menentukan kita mau ikut mana nih. Nah, kita mestinya seperti Pak Harto, walaupun non blok, tapi bloknya ada juga gitu ya. Dan tidak pernah dia harus mengambil manfaat banyak. Ya kan? Sekarang ini gitu. Nah, kita mau bagaimana? Yang kedua tentu perubahan iklim ya. Nah, ini pandemi ini saya kira kalau kita renung-renungin ya, kan selalu kesejahteraan itu pertumbuhan ekonomi. Ini Allah kasih ingat kita rupanya. Nah sekarang di stop dulu lah, diturunkan itu pertumbuhan. Kalau dulu globalisasi, sekarang malah deglobalisasi ya. Sekarang itu, nah itu harus kita pikirkan juga gitu, gimana perubahan iklim ya, itu saya kira isu-isu yang akan ramai sekarang ini. Kemudian tentu kesenjangan itu. Nah kemudian demokrasi itu kan Bung tahu lah, ini kan pakar hukum ya. Demokrasi ini kan mestinya menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni kan. Tapi kita kok yang terjadi kan disharmoni, kesenjangan, ya kan. Kemudian social distrust kita ini kan. Kenapa? Saya kira ini isu-isu yang penting yang harus kita bahas, harus kita luruskan. Dan demokrasi ini kan kontinya value nilai kan. Nah demokrasi yang transaksional seperti ini ya ini hasilnya Bung. Nah itu saya kira harus kita perbaiki. Jadi ada demokrasi, ada kesenjangan, ada isu global itu, kemudian saya kira perubahan iklim. Perubahan iklim, 4 itu ya. Jadi demokrasi, climate change, kemudian globalisasi, itu kesenjangan kita dan kesenjangan disparitas. Nah kita bicara di situ Bung. Nah kemudian Indonesia ini gini ya Bung ya, menurut pendapat saya ya, kita itu harus sudah menyadari ya, yang terbaik Indonesia itu jalan tengah.
Oke. Jalan tengah itu ya Pancasila itu sudah. Pancasila yang NKRI Bhinneka Tunggal Ika itu. Oke. Itulah jalan tengah. Alam kita sudah begitu. Kita ini negara kepulauan. Iklimnya tropis, tengah Bung, panas sekali tidak, dingin sekali tidak. Iya. Kita ini kepulauan itu biasa, mesti moderat, tengah, ramah gitu. Itu sejatinya Indonesia. Oleh karena itu sejarah membuktikan nggak bisa kita ini penantik-penantikan. Nggak bisa terlalu ekstrim. Nggak bisa. Mau negara Islam nggak jadi ekstrim ditangkap. kiri nggak bisa juga. Nggak bisa. Kiri nggak bisa. Komunis bentuk. Iya. Mau Islam nggak bisa gitu. Kita memang sejatinya tengah. Oleh karena itu saya mengajak jangan habiskan waktu. Nanti kalau ingin khalifah internasional, ingin ini lagi, ada aksi, ada reaksi yang terjadi. Ini buang-buang ini dia pengap gitu. Ini kita mesti akhiri. Oleh karena itu saya mengatakan jalan tengah itu final, yang rasional, yang ingin membawa Indonesia menjadi yang maju. Tapi begini, pemikiran Bang Zul itu kan sebenarnya sangat benar ya, kalau dalam pengertian bahwa harusnya kan pemerintah itu merangkul kan. Dia kalaupun dia berasal dari rahim yang agak kiri, tapi ketika memerintah mbok ya ke tengah, merangkul juga yang kanan kan begitu. Tapi ada kesan ya, bukan ada kesan, bahkan realitas. Bahkan pemerintah sendiri, penguasa sendiri yang memelihara orang-orang yang kerjanya memecah belah. Ya kan? Orang bilangnya buzzer RP itu. Itu harus kita luruskan. Kerjanya kan ngembat-ngembat orang tuh. PAN sudah merasa juga. Oh iya, kami dilaporin di polisi ya. Kalau kita benar kita lawan, sama. Iya. Tapi begini ya Bung ya, memang itu konsekuensi dari demokrasi tanpa nilai. Karena demokrasi kita ini jadi demokrasi transaksional. Itu konsekuensinya itu bayaran semua. Demokrasi sampai buzzer bayaran, jadi caleg bayaran, jadi bupati bayar, semuanya transaksional. Transaksional itu akibatnya. Tapi Bang Zul, transaksional itu kan karena ulah DPR sendiri kan, yang tidak membuat undang-undang yang bisa mencegah itu. Kan? Itu memang nyalahkan orang kan gampang. Satu. Yang milih DPR kan masyarakat juga. Jadi DPR itu cerminan masyarakat kita. Jadi kita ini berubah bareng lah. Berubah bareng. Tentu tidak mudah, tapi kita harus coba terus gitu. Karena demokrasi itu tanpa nilai ya begini, Bung. Ya misalnya soal 20% ya kan. Kita demokratis. Iya. Tetapi undang-undangnya tidak demokratis gitu. Ya makanya. Ya pasti transaksional jadinya. Saya mengajukan ini partai-partai biar nggak nyuri. Iya. Ini kalau mau nangkap, nggak usah pilih-pilih, tangkap semua aja. Iya. Ya bupati, gubernur, bupati gaji 6 juta. Iya. Gubernur gaji 10 juta, tangkap aja, mesti salahnya ada. Biaya pilkada puluhan ratusan miliar. Jawa Timur saksinya aja 200 miliar. Udah pasti ada yang sumbangan, nggak boleh terima sumbangan. Iya. Tangkap dong, mestinya, gitu. Tapi kita ajak nih, saksi dibayarin negara dong. Kalau jangan nyuri, jangan nyopet, jangan maling, saksi negara tanggung. Gitu. Yeah. Kemudian nanti kalau promosi negara tanggung di TV itu. Negara-negara lain begitu. Jadi partai ditegasin keras, boleh. Tapi, kampanye ya. Tapi ya ditanggung biayanya. Ini enggak. Gitu. Yang enggak mau partai-partai yang merasa punya uang banyak. Yang punya peluang untuk nyatut tinggi itu. Jangan dia bilang nanti yang ini biar mati aja gitu.